mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistematika dalam Kontrak. Kontrak dibuat oleh para pihak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak berdimensi nasional dan kontrak berdimensi internasional. Kontrak berdimensi nasional merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang para pihaknya adalah warga negara Indonesia. Mengacu kepada tahap yang dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana, maka tahap dalam perancangan kontrak harus dilengkapi menjadi 8 tahap. Kedelapan tahap itu meliputi yang pertama, penawaran dan penerimaan, yang kedua, kesepakatan para pihak, yang ketiga, pembuatan kontrak, yang keempat, penelaahan kontrak, yang kelima, negosiasi rancangan kontrak, yang keenam, penandatanganan kontrak, yang ketujuh, pelaksanaan, dan yang kedelapan adalah sengketa. Pertama, pra-perancangan kontrak. Yang pertama, tahap identifikasi masalah. Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk bukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. Yang kedua, penelitian awal aspek alternatif. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya, penyusun kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran ganti rugi, serta perpajakan. Yang ketiga, MOU. MOU merupakan nota kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara rinci. MOU ini memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang seperti di bidang investasi pasar modal, pengembangan pendidikan, kesepakatan dalam bidang ekonomi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam merancang dan menyusun kontrak, karena tahap negosiasi merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansial kontrak yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, jenis-jenis negosiasi. Ada dua corak negosiasi, yaitu negosiasi dengan perunding keras, negosiasi dengan perunding lunak. Banyak dilakukan di lingkungan keluarga, antara sahabat dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membina hubungan baik. Selanjutnya, pedoman dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam negosiasi. Peter Mahmud mengemukakan 5 pedoman dalam negosiasi, yaitu yang pertama, pisahkan antara pribadi dan masalah. Yang kedua, fokuskan pada kepentingan bukan kepada posisi. Yang ketiga, temukan opsi-opsi bagi keuntungan kedua belah pihak. Yang keempat, tegaskan kriteria mengenai tujuan. Dan yang kelima, ketahui alternatif terbaik yang dapat dinegosiasikan. Itu ada 5 tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia. Yang pertama, pembuatan draft kontrak. Draft kontrak merupakan naskah atau konsep kontrak yang dirancang para pihak-pihak. Masing-masing pihak nantinya akan menyodorkan konsepnya kepada pihak lainnya untuk dikaji secara mendalam. Draft kontrak meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, resikal, substansi kontrak, dan penutup. Kedua, saling menukar draft kontrak. Setelah draft kontrak yang dibuat oleh masing-masing telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah saling menukar draft kontrak yang telah dibuatnya. Tujuan dari tukar-menukar draft kontrak ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari isi draft kontrak yang telah disusunnya. Ketiga, perlu diadakan revisi. Apabila naskah kontrak telah selesai dirancang, maka salah satu naskah tersebut harus diserahkan kepada pihak lain, apakah pihak pertama atau pihak kedua. Keempat, penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir merupakan upaya untuk membereskan atau mengubah naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan para pihak telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang, baik oleh salah satu pihak maupun dirancang secara bersama oleh kedua belah pihak. Kelima, penutup. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari tahap-tahap perancangan kontrak. Bagian penutup ini merupakan tahap penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.
Penandatanganan kontrak merupakan wujud persetujuan atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sekian dari saya. Penafsiran tentang kontrak diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun dalam kenyataan, banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak mungkin terdapat sengketa. Para pihak bebas menentukan cara yang akan ditempuh jika timbul sengketa di kemudian hari. Biasanya penyelesaian sengketa diatur secara tegas dalam kontrak. Para pihak dapat memilih melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang ketiga, musyawarah para pihak kontrak. Terdapat banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian permasalahan kontrak. Namun, cara yang paling sering dianjurkan adalah lewat musyawarah. Para pihak dapat bertatap muka dan menyelesaikan permasalahannya secara langsung tanpa interferensi pihak luar. Yang keempat, melalui pengadilan atau litigasi. Dalam proses litigasi, berlaku prinsip perang habis-habisan sehingga pihak-pihak yang bersengketa menjadi tegang dan sikap yang menang atau kalah terkadang tidak menyelesaikan secara tuntas inti perkara, tetapi menimbulkan ketegangan yang mengarah kepada permusuhan. Yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jalan tengah yang ditempuh para pihak yang bersengketa secara sukarela melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Adapun alternatif jenis penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli.